Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Santo. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang membuat program ya. Kita membuat program di Google Colab lagi. Tapi di sini kita itu akan membuat dimana program ini akan membahas untuk mendeteksi sebuah objek. Nah, jadi memang di video ini kita sudah membahas sebelumnya ya, dimana kita itu sudah membuat bagaimana cara perhitungan. Ibarat kita mengenalkan bagaimana cara kerja yang ada di Google Colab ini menggunakan TensorFlow, dan sudah beberapa juga kita menggunakan apa namanya, kita menggunakan library yang ada di TensorFlow. Nah, jadi untuk kali ini kita itu membutuhkan library lagi. Nah, di sini saya sudah impor untuk TensorFlow STF, lalu TensorFlow Hub ya. Kita pakai Hub di sini. Terus ada temporary file. Nah, di sini terus ada matplotlib. Nah, ini tuh untuk modul-modul yang akan kita gunakan. Jadi di sini untuk jadi kita membutuhkan sumbernya ya. Jadi sumbernya itu dari ini 6.moves or oke. Nah, jadi itu adalah salah satu impornya. Terus kalau nggak salah dia tuh menggunakan six juga. Nah, six ini dia itu dari import IO. Oke. Jadi itu bytes IO ya, bukan bytes 10. Nah, jadi untuk selanjutnya mungkin kita bisa menggunakan ini juga import numpy smp, baru sumbernya nih, sumber from pl. Nah, jadi ini untuk beberapa yang kita gunakan. Nah, jadi kita tuh nanti ada mencoba di mana kita itu mencoba ini loh, menampilkan gambarnya. Nah, kalau memang ini itu tuh biasa digunakan seperti image color ya kan. Biar lebih cepat juga. Oke. Oke. Oke, nah jadi di sini tuh ada beberapa step yang digunakan. Nah, jadi ini untuk library-nya ya. Nah, selanjutnya itu saya akan mencoba memasukkan apa ya? Di sini saya akan memasukkan beberapa program. Nah, di sini saya ada sedikit panjang, jadi mungkin videonya ini akan saya skip ya. Nah, di sini videonya ini saya akan coba skip karena ini agak sedikit panjang dan akan membuat waktu yang sangat panjang. Jadi kita coba skip dulu. Nanti setelah selesai programnya nanti saya coba taruh di link di deskripsi untuk program yang satu ini. Baik, oke. Jadi saya sudah mencoba membuat programnya tadi. Jadi di sini saya sudah menjelaskan kayak define display image. Nah, di sini saya menjelaskan image ya. Terus saya di sini buat beberapa variabel juga. Terus untuk ukuran grid-nya ya. Sini sudah ada beberapa image. Nah, di sini kalau
kita buat image data response rate. Maksudnya itu dalam artian kita itu di sini untuk menunjukkan sebuah gambar. Untuk menunjukkan sebuah gambar itu image data itu bagaimana, terus image convert itu bagaimana. Terus itu tadi kan kita juga sudah mengambil dari library yang di atas ya. Library yang di atas itu dia menggunakan image ops, terus image font. Di beberapa sudah banyak digunakan, terus ada text height juga, ada margin. Nah, margin ini harus dibuat karena dia itu bakal menunjukkan bagaimana proses itunya. Jadi nanti ada sebuah kotak-kotak ya untuk pendeteksinya. Nah, terus di sini ada draw box. Nah, draw box ini nih yang kita pakai. Makanya tadi di sini ada margin gitu. Terus ada color list image color. Nah, jadi kalau misalnya image color itu Anda terang dan lain-lain, nah itu biasa digunakan. Terus ada IMX. Nah, ini tuh ukurannya aja. Nah, image URL. Nah, image URL ini tuh Anda tuh bisa ambil contoh. Anda bisa ngambil, kalau tadi kan saya tadi ambilnya supercar. Nah, jadi supercarnya kita coba cari dulu ya. Nah, contohnya kayak showroom gitu ya. Showroom supercar. Nah, tadi contoh lah kurang lebih tadi saya ngambilnya seperti ini ya. Nah, terus nah ini kan tadi saya ngambilnya ini nih. Nah, itu saya coba untuk open image new tab. Nah, terus ini link yang ini nih yang kita salin, terus kita masukkan ke dalam ini, ke dalam image URL. Nanti setelah kita proses, terus ini download image page nih. Ini kan ada ukuran 1280,856. Sebenarnya itu bisa diganti tergantung ukuran ini yang ada. Nah, jadi kan kalau memang itu kan biasanya di sini itu ada ukurannya. Nah, contoh lah kita ambil contoh seperti ini. Di sini kan ada ukuran 1280 kali 720. Jadi kalau misalnya lebih dari itu berarti tidak bisa ditampilkan di dalam sini. Ya, jadi Anda harus mengubah ukurannya dulu. Nah, setelah itu ini nih modul yang ini kita gunakan. Nah, di sini memang kita menggunakan tadi itu kan kita ada membuat beberapa apa ya namanya library hub ya, TensorFlow hub. Nah, jadi itu memang digunakan untuk itu. Nanti biar hubnya itu loading. Nah, jadi TensorFlow hub itu memang di sini sangat berguna karena memang digunakan untuk hal-hal yang seperti ini untuk pendeteksi atau lebih responses ya lebih sebutnya. Terus ini ada load image. Nah, load image ini untuk loading gambar yang akan ditampilkan. Nah, sebenarnya itu nggak masalah ya. Maksudnya loading gambar yang akan ditampilkan itu untuk yang pendeteksinya tadi kalau memang sudah dideteksi jadi sudah bisa. Nah, terus ini ada devload, terus read file image decoded. Nah, decode ini untuk beberapa gambar yang ibaratnya butuh lain-lain. Terus key value numpy ya tadi kan ada import np ya. Np itu numpy itu tadi. Nah, kurang lebih nanti seperti ini saja. Terus saya sudah lihat. Nah, ini juga sudah ada hasil ya. Ini kalau misalnya Anda lihat dengan teliti itu sebenarnya ada kotak ya. Ada kotak di mana ini abu-abu ya. Nah, terus di sini ada car 69%. Di mana sih ada 69%? Nah, tadi itu kita ada masukin kayak value. Value itu lah yang bakal jadi menampilkan itu. Ini tuh bentuk karya tuh berapa persen sih? 67%. Terus di sini ada taksi. Sebenarnya mungkin ini ada sedikit keliru juga. Jadi sebenarnya dia bakal menunjukkan ini tuh bentuk dari apa gitu. Dia jadi akan menunjukkan car. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau emang untuk menampilkan sebuah objek, terus kita mencari objek apa, terus bisa juga nanti diterapkan di gambar-gambar lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.